kita semua. Nah, kembali lagi hari ini dalam pembelajaran ekonomi pertemuan ke-10. Minggu lalu kita sudah belajar tentang koperasi dan kalian sudah mengetahui bagaimana sejarah koperasi di Indonesia. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis koperasi, sisa hasil usaha, dan peran koperasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa diharapkan mampu mengetahui jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia. Kemudian siswa diharapkan mampu mengetahui bagaimana cara menghitung sisa hasil usaha koperasi. Dan selanjutnya siswa mampu mendeskripsikan bagaimana peran koperasi dalam masyarakat Indonesia. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak melalui penjelasan video berikut ini. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang jenis koperasi, SHU, dan peran koperasi. Jenis koperasi. Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi kredit atau jasa keuangan. Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya. Yang pertama, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Koperasi konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli, menjual barang konsumen. Koperasi produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil atau UKM dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasinya atau anggotanya. Koperasi jasa koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya. Selanjutnya, sisa hasil usaha atau SHU. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Beberapa informasi dasar dalam penghitungan SHU anggota diketahui sebagai berikut. SHU total koperasi pada 1 tahun buku, bagian atau persentase SHU anggota, total simpanan seluruh anggota, total seluruh transaksi usaha atau volume usaha atau omset yang bersumber dari anggota, jumlah simpanan per anggota, omset atau volume usaha per anggota, bagian atau presentase SHU untuk simpanan anggota, bagian atau presentase SHU untuk transaksi usaha anggota. Prinsip-prinsip pembagian SHU. SHU yang dibagikan berasal dari anggota. SHU anggota dibayar secara tunai. SHU anggota merupakan jasa modal dan transaksi usaha. SHU anggota dilakukan secara transparan. Rumus menghitung SHU. Menghitung jenis usaha semua anggota dengan rumus persentase jasa usaha dikali SHU. Menghitung jasa modal semua anggota dengan rumus persentase jasa modal dikali SHU. Untuk menghitung SHU salah satu seorang anggota, dicari jasa modal dan jasa usahanya dulu, secara perseorangan, baru dibandingkan dengan seluruh penjualan dan modal anggota koperasi. Jasa usaha anggota, rumusnya, pembeliannya dibagi penjualan anggota koperasi, dikali jasa usaha semua anggota. Untuk jasa modal seorang anggota, rumusnya simpanannya dibagi modal anggota koperasi dikali jasa modal semua anggota. Jadi, SHU yang diterima anggota adalah jasa usaha
anggota ditambah dengan jasa modal anggota. Contoh soal, Koperasi Alam Raya mempunyai SHU 70 juta rupiah, alokasi pembagian untuk jasa penjualan 10% dan jasa modal 20%. Koperasi itu mempunyai total modal sebesar 150 juta yang terdiri dari simpanan wajib 40 juta, simpanan pokok 22 juta, cadangan SHU tahun lalu 16 juta, sedangkan total penjualan sebesar 20 juta. Bila Pak Didik mempunyai simpanan 3.200.000 dan membeli 3 juta rupiah, hitunglah besar bagian SHU Pak Didik. Pembahasan. Pertama, hitung dulu besarnya jasa modal dan jasa usaha seluruh anggota. Dengan jasa usaha seluruh anggota, rumusnya jasa penjualan dikali SHU. 10% dikali 70 juta, diperoleh 7 juta. Kemudian jasa modal seluruh anggota dengan rumus jasa modal dikali SHU 20% dikali 70 juta diperoleh 14 juta. Menghitung SHU per anggota Pak Didik, jasa usaha Pak Didik dengan rumus jasa pembelian Pak Didik dibagi total penjualan anggota dikali jasa usaha seluruh anggota, 3 juta dibagi 20 juta dikali 7 juta diperoleh 1.050.000 rupiah. Kemudian jasa modal Pak Didik dengan rumus simpanan Pak Didik dibagi simpanan seluruh anggota dikali jasa modal seluruh anggota, 3.200.000 dibagi 62 juta dikali 14 juta diperoleh 722.580 rupiah. Jadi, SHU untuk Pak Didik adalah jasa usaha Pak Didik ditambah jasa modal Pak Didik 1.050.000 ditambah 722.580 sama dengan 1.772.580 rupiah. Fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, berdasarkan pembahasan video tadi, sudah dijelaskan mengenai bagaimana kegiatan koperasi dan dapat kita simpulkan bahwa kalian telah mengetahui berbagai jenis koperasi yang ada di Indonesia. Kalian juga sudah mengetahui bagaimana menghitung SHU atau sisa hasil usaha, serta bagaimana peran koperasi di Indonesia. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Diulang kembali pelajarannya di rumah. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan stay safe.